Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wildan Lutfi Al-Muhdi, NIM 32 dari Pendidikan Jasmani Unsud tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan mengenai pembelajaran renang gaya dada bersama Probandus yang telah saya laksanakan. Sebelum memberikan contoh gerakan kepada Probandus, terlebih dahulu saya mengarahkan Probandus untuk melakukan pemanasan. Setelah itu, berikan materi mengenai pengertian serta teknik-teknik yang akan diajarkan. Apa sih itu renang gaya bebas? Renang gaya bebas atau disebut juga front crawl merupakan salah satu teknik dasar dalam berenang dengan posisi badan telungkup, menggerakkan kaki bergantian, dan gerakan lengan seperti kincir angin. Lalu, apa saja sih teknik-teknik renang gaya bebas itu? Yang pertama ada posisi tubuh. Dalam berenang gaya bebas, posisi tubuh sejajar dengan air, sementara posisi tangan lurus ke depan dan kaki lurus ke belakang. Jika bagian tubuh bagian depan terlalu naik, hal ini bisa menghambat pergerakan dan meningkatkan resiko cedera bahu. Ketika meluncur di air, pastikan tubuh dalam keadaan rileks. Sementara itu, gerakan tubuh berguling sedikit ke samping pada sisi lengan yang keluar dari air. Putar juga kepala sedikit hingga mulut berada di atas permukaan air untuk bernafas. Posisi tubuh demikian dinamakan juga posisi streamline. Kedua, ada gerakan lengan. Gerakan lengan dalam gaya bebas dilakukan dengan mengayunkan kedua tangan ke depan secara bergantian. Jika salah satu tangan berada di depan tubuh, tangan lainnya berada di belakang tubuh. Apabila salah satu tangan sedang mengayun, tangan yang satunya harus lurus sejajar dengan permukaan air. Untuk memudahkan pemahaman Probandus, saya melakukan panduan sebagai berikut. Pertama, gerakan tangan kanan ke bawah, lalu ke belakang dengan posisi vertikal. Pada saat yang sama, siku dan lengan atas tangan kiri tetap berada di permukaan air dan bergerak sedikit keluar. Kedua, ayunkan tangan kanan yang berada di dalam air ke arah badan. Gunakan gerakan ini untuk membantu mendorong badan ke depan. Tangan kanan akan berayun ke arah pinggang. Miringkan badan agar tangan kanan dapat berayun tanpa terhalang pinggang. Setelah tangan kanan berayun ke arah badan, angkat siku tangan kanan ke atas permukaan air hingga ujung siku menunjuk ke atas. Tangan harus rileks dengan jari-jari yang sedikit terbuka. Lakukan ayunan ini dengan gerakan memutar. Perkenaan pertama pada permukaan air adalah ujung jari. Lakukan cara berayun yang sama pada tangan kiri untuk melanjutkan gerakan renang gaya bebas selanjutnya. Ketiga, ada gerakan tungkai. Gerakan tungkai atau gerakan kaki dalam renang gaya bebas berpusat di bagian pangkal paha. Gerakan kaki dalam renang gaya bebas dilakukan dengan menarik turunkan kedua kaki secara bergantian di dalam air.
Sekilas gerakan ini menyerupai gerakan ketika kaki sedang berjalan, namun bentuk tungkai lurus. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk melatih probandus mengenai gerakan kaki renang gaya bebas yaitu sebagai berikut. 1. Lakukan tendangan dengan kaki lurus. Sumber energi yang digunakan harus berasal dari pinggang dan paha, bukan dari lutut. Kedua, menendang sebanyak 3 kali setiap satu ayunan tangan. Ketiga, luruskan ujung-ujung jari kaki selama berenang. Yang keempat, maksimalkan dorongan tubuh saat berenang gaya bebas dengan cara memiringkan badan ke kanan dan ke kiri sesuai ayunan tangan. Yang terakhir, putar tubuh ke kanan saat tangan dan pundak kanan bergerak ke depan. Begitupun sebaliknya, putarlah tubuh dari pinggang dan bukan dari pundak. Teknik pernapasan. Teknik pernapasan dalam renang gaya bebas dilakukan dengan cara kepala menoleh ke salah satu arah, yaitu ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Meski terlihat mudah, teknik pernapasan dalam renang gaya bebas sejatinya cukup sulit dipelajari, sebab momentum bernapas harus disesuaikan dengan gerakan lengan dan kaki. Pernapasan dalam renang gaya bebas biasanya dilakukan dengan posisi tubuh yang miring ke samping. Sebaiknya jangan mengangkat kepala ke atas karena bisa mengganggu keseimbangan tubuh di air, serta bisa membuat tenggelam. Hal itu disebabkan oleh terhalangnya laju perenang. Hal-hal yang dilakukan saat melatih probandus dalam teknik pernapasan antara lain: pertama, putar badan ke kanan atau ke kiri kira-kira 30 derajat. Tarik napas secukupnya, jangan terlalu panjang. Bila perlu dapat menarik napas setiap kali wajah berada pada permukaan air. Jangan mengangkat kepala saat menarik napas. Cara ini akan mengacaukan keseimbangan saat berenang. Jaga tubuh dan lengan tetap terbentang lurus saat bernapas. Hembuskan napas lewat mulut atau saat wajah berada dalam air. Hembuskan napas secara maksimal agar tidak ada waktu yang terbuang saat kembali menarik napas. Kesalahan yang sering dilakukan oleh probandus antara lain: yang pertama, gerakan tangan dan kaki tidak selaras, serta kekuatan ayunan tangan kanan dan tangan kiri berbeda. Hal ini mengakibatkan laju renang terhambat serta terjadinya perubahan arah renang, baik ke arah kanan atau ke arah kiri. Yang kedua, pembuangan napas dan pengambilan napas dilakukan saat di atas permukaan air, sehingga pengambilan napas tidak optimal dan menjadikan cepat merasa lelah. Upaya yang saya lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut yaitu selalu memberi evaluasi pada setiap gerakan dan drill yang dilakukan oleh probandus, serta memberi motivasi setiap akhir pembelajaran. Berikut adalah link video pembelajaran bersama probandus, dan akan saya cantumkan juga di bagian deskripsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.